merupakan penyelenggaraan kelima yang sejak dicetuskannya kegiatan Jambore Sanitasi pertama kali pada tahun 2008 yang merupakan tahun sanitasi internasional dengan bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat akan sanitasi dalam rangka mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif anak-anak sebagai kelompok berpengaruh. Bapak Menteri PU serta seluruh undangan yang saya hormati, pelaksanaan Jambore Sanitasi dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ditinjau dari jumlah peserta, pada tahun 2008, Jambore Sanitasi hanya diikuti oleh 96 anak dari 16 provinsi dan meningkat menjadi 128 anak dari 32 provinsi pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 198 anak dari 33 provinsi pada tahun 2011 dan 2013. Sedangkan dari sisi materi juga terus mengalami peningkatan. Peserta tidak hanya mendapat pembekalan tentang sanitasi dan perlindungan air baku demi mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, tetapi juga mendapatkan masukan terhadap teknik penyuluhan, pengembangan kepribadian, kreativitas anak, serta praktek lapangan, dan juga wisata untuk memberikan hiburan bagi anak-anak. Diperkenalkan juga program-program SIKIP yang berkaitan dengan sanitasi. Anak-anak juga mendapat kesempatan untuk mengunjungi istana untuk bersilaturahmi dengan Ibu Negara. Bapak Menteri PU serta undangan yang saya hormati, Jambore Sanitasi merupakan kegiatan puncak dari kampanye publik mengenai sanitasi yang didahului dengan kegiatan lomba poster dan karya tulis untuk memilih 6 duta sanitasi dari setiap provinsi yang menjadi peserta sanitasi 2013 tingkat nasional. Melalui Jambore Sanitasi ini disiapkan duta-duta sanitasi tingkat provinsi dan nasional yang berkualitas dan mampu menyampaikan pesan-pesan tentang sanitasi untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 8 hari, dimulai dari tanggal 23 Juni yang lalu kemarin sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, yang diikuti oleh 264 peserta terdiri dari 198 siswa-siswi SLTP pemenang lomba karya tulis penyuluhan dan poster penyuluhan dari 33 provinsi di seluruh Indonesia serta 66 orang pendamping. Jambore Sanitasi tahun ini mengangkat tema bersama kita peduli sanitasi dan air minum yang menunjukkan pentingnya kerjasama penanganan sanitasi dan air minum sebagai upaya untuk perlindungan air baku bagi ketersediaan air yang memenuhi persyaratan guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Bapak Menteri PU serta seluruh undangan yang saya hormati, untuk memaksimalkan tugas sebagai duta sanitasi, para peserta juga akan mendapat pembekalan public speaking atau teknik presentasi, kreatif dan alat-alat komunikasi, serta pengembangan kepribadian. Selain itu juga akan melakukan kerja praktek lapangan di Desa Tanjung Pasir yang merupakan binaan dari SIKIP sebagai bentuk nyata proses pembelajaran yang sesungguhnya dan menjadi tambahan bekal bagi duta sanitasi untuk melakukan penyuluhan baik di lingkungan rumah, sekolah, kabupaten, kota, dan bahkan di tingkat provinsi dan nasional. Pembicara dan narasumber pada kegiatan Jambore ini diantaranya adalah dari Ketua SIKIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas, Kementerian PU, serta tokoh pendidikan Arif Rahman, pemerhati anak Kak Seto, pengusaha daur ulang Baidowi, Yayasan Susi, Bapak Fonda Rafael, serta para duta sanitasi dari SPIK Indonesia. Selain itu akan diagendakan temu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta acara paling yang ditunggu oleh para duta sanitasi yaitu kunjungan silaturahmi dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono di Istana sekaligus penobatan sanitasi nasional 2013 yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2013.
Perlu juga kami sampaikan bahwa untuk seleksi Duta Sanitasi 2013 ini akan dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari juri utama dan juri kehormatan. Juri utama adalah perwakilan dari Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ahli public speaking, ahli pengembangan kepegawaian Dr. Dewi Mutik Pramono, serta pelukis dan wartawan senior Aswendo Atmawiloto. Sementara juri dari kehormatan dan perwakilan dari Ibu Sikip Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang pentingnya pembangunan sanitasi di Indonesia ini, kami juga akan menyelenggarakan kegiatan Media Writing Contest bagi para wartawan yang dimulai sejak bulan Januari sampai dengan September 2013 dengan mengambil tema peduli sanitasi dan air minum untuk mewujudkan permukaan layak huni dan berkelanjutan. Sekaligus untuk menyongsong Hari Habitat yang akan jatuh pada bulan Oktober yang akan datang. Melanjutkan semangat sanitasi tahun sebelumnya, Jambore Sanitasi 2013 ini kembali juga akan dirangkai dengan kegiatan Gema Indonesia Peduli Sanitasi yang akan diikuti oleh 1.750 anak-anak SD se-DKI Jakarta dan para duta sanitasi yang dipusatkan di Eco Park Taman Impian Jaya Tol pada 26 Juni 2013 yang akan datang. Bapak Menteri PU serta seluruh undangan yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu-Ibu Sikip serta kementerian dan lembaga terkait atas seluruh dukungan dan partisipasi pada kegiatan Jambore Sanitasi 2013, serta kepada Direktur Utama Pembangunan Jaya Tol yang telah memberikan fasilitas terselenggaranya acara Jambore saat ini. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuannya sehingga Jambore Sanitasi dapat terselenggara dengan baik. Besar harapan kami kegiatan ini akan menghasilkan duta sanitasi provinsi dan nasional yang dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam bidang sanitasi khususnya bagi anak-anak. Atas nama panitia penyelenggara Jambore Sanitasi 2013, kami mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kepada anak-anak peserta Jambore, kami ucapkan selamat berjambore Sanitasi 2013. Apa kabar anak Indonesia? Bersih, sehat, berseri. Apa kabar duta sanitasi? Luar biasa. Anak Indonesia? Anak Indonesia peduli sanitasi. Demikian laporan rencana penyelenggaraan kegiatan Jambore Sanitasi ini kami sampaikan dan mohon perkenan Bapak Menteri Pekerjaan Umum untuk dapat membuka acara Jambore Sanitasi 2013 secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sama-sama ikuti sambutan Menteri Pekerjaan Umum yang nanti sekaligus akan membuka dengan resmi Jambore Sanitasi 2013 dengan pemukulan rebana. Untuk yang saya hormati, yang mewakili Menteri Kepala Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Parekraf, dan Kementerian Perumahan Rakyat. Yang saya hormati pimpinan Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua atau yang mewakili Kaukus Perempuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang saya hormati Ibu-Ibu Ketua dan anggota Sikip dan pimpinan dari 6 organisasi perempuan Indonesia. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 dari berbagai kementerian yang hadir. Yang saya hormati wakil dari negara donor. Yang saya hormati tim juri Jambore Sanitasi 2013. Dan yang saya banggakan dan saya cintai, anak-anakku, para duta sanitasi dari seluruh provinsi di Indonesia, beserta para pendampingnya. Seluruh undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan saya, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi ini kita dapat kembali bertemu bersama dalam rangka mengawali pelaksanaan Jambore Sanitasi 2013 sebagai upaya untuk meningkatkan kepedulian dan dukungan terhadap pembangunan sanitasi di Indonesia. Para undangan yang saya hormati, seperti kita ketahui dan rasakan bersama, penyediaan akses sanitasi dan air minum yang layak bagi masyarakat masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Data dari BPS 2011 menunjukkan akses sanitasi layak di Indonesia baru sebesar 55,6%. Sedangkan berdasarkan target MDGs 2015, capaian sanitasi layak bagi masyarakat di negeri ini harus dapat mencapai 62,41%. Di sisi yang lain, target pelayanan akses air minum harus mencapai sebesar 68,8%, yang saat ini tercapai sekitar 55%. Kelihatannya kecil, hanya 10%. Tapi kalau kita kalikan dengan 250 juta penduduk Indonesia, hasilnya itu mungkin 30 juta orang yang harus kita layani sanitasi dan air minumnya dalam waktu setahun 2 tahun ke depan ini. Data lainnya misalnya dari UNICEF pada tahun 2011 menyebutkan bahwa masih tercatat 26% penduduk Indonesia itu masih buang air besar di tempat terbuka. Hal ini juga didukung oleh data mengenai tingginya tingkat pencemaran air di Indonesia yang dicerminkan oleh tercemarnya 76% dari 53 sungai di Jawa, Sumatera, Bali, dan Sulawesi oleh bahan organik, dan 11 sungai utama oleh bahan amonium. Padahal air dari sungai-sungai utama inilah yang kita pergunakan sebagai sumber air baku untuk air minum dengan konsekuensi biaya yang sangat mahal untuk pemulihan kualitas airnya. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Kementerian Pekerjaan Umum terus melakukan berbagai upaya terobosan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi, yaitu air limbah, persampahan, dan drainase, serta air minum di seluruh Indonesia. Untuk bidang sanitasi, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman atau PPSP sebagai salah satu langkah strategis dan program jangka panjang pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak. Sedangkan di bidang air minum, pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat terus dilakukan untuk mendorong peningkatan akses aman terhadap air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan. Program ini kita kenal dengan nama PAMSIMAS. Namun harus kita akui bahwa upaya penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang layak tersebut harus mendapatkan dukungan yang efektif dari berbagai pihak, terutama dukungan kebijakan yang pro sanitasi dari para pengambil keputusan, khususnya di tingkat daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat masalah sanitasi bukanlah masalah pembangunan infrastruktur semata, namun yang juga sangat bergantung pada pola hidup dan perilaku hidup sehat. Saya ingin mengulangi lagi bahwa ketersediaan infrastruktur sanitasi itu tidak cukup kalau pola hidup dan perilaku hidup sehat tidak dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai perilaku peduli sanitasi, harus kita akui bahwa masih banyak masyarakat yang masih kurang peduli terhadap sanitasi dan belum menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Melihat kenyataan tersebut, kampanye perubahan perilaku secara nasional mutlak diperlukan, yang salah satunya dilakukan oleh anak-anak sekolah melalui kegiatan Jambore Sanitasi.